Nabi SAW menyatakan sesungguhnya Rabb kita itu akan turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir, dan Allah memberikan tawaran, barang siapa yang memohon ampunan kepada diriku, niscaya aku memberikan ampunan tersebut. Barang siapa yang berdoa kepada diriku, maka aku akan mengampuni doa-doa tersebut. Ini Pak, ternyata seorang yang bisa qiyamul lail itu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan merahmati kita semua. Pertama-tama senantiasa kita banyak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan yang berikutnya tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita iringkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, tidak terasa bahwasanya kita di malam hari ini telah masuk pada malam yang ke-6 di bulan Jumadil Akhir 1445 Hijriah, atau dengan kata lain tidak terasa pula sekitar 84 hari ke depan semoga kita semua akan diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan merupakan suatu bulan yang banyaknya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan di bulan tersebut. Maka hakikat orang yang merugi adalah mereka Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dirinya. Teringat dengan satu buah hadis para jamaah, hadis yang mungkin hadis ini kalau mendekati Ramadan sering kita akan mendengarnya. Hadis apa? Hadis ketika Nabi SAW menaiki setiap tangga dari mimbar Nabi SAW. Maka mimbar Nabi itu terdiri dari 3 anak tangga.
Maka setiap kali menaiki anak tangga tersebut, maka Nabi SAW mengucapkan amin. Kemudian hal tersebut, ternyata hal itu diperhatikan oleh para sahabat. Seusai Nabi SAW menyampaikan khutbahnya kepada para sahabat, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza?" Ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan perkara tadi? Kami melihat Anda setiap kali menaiki anak tangga, Anda mengucapkan amin. Maka kata Nabi SAW menyatakan, "Fa'atani Jibril alaihissalam." Telah datang kepada saya Jibril alaihissalam, yang mana Jibril alaihissalam mengucapkan, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga permohonan, kemudian saya mengaminkannya. Maka bayangkan para jemaah, bagaimana kalau doa yang dipanjatkan malaikat Jibril, yang kita sama-sama mengetahui bahwasanya malaikat Jibril ini merupakan penghulunya dari para malaikat. Kemudian dia berdoa, kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kira-kira doa yang dipanjatkan tersebut Allah kabulkan atau tidak? Maka tentu jawabannya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk doa tersebut, doa yang dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam, maka kata Jibril alaihissalam menyatakan, "Ragiba anfu 'abdin idza dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang apabila Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan dirinya untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, tetapi dengan bulan suci Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya. Maka kalau kita bayangkan para jamaah, cukup teguran bagi kita semua. Kalau kita melihat, kalau mendekati bulan suci Ramadan, itu seringkalinya kita mendapatkan berita duka. Ya, berita duka. Ya, banyak ternyata yang tadinya sehat, yang tadinya kita ketemu ngobrol paginya, pagi harinya, malam harinya, ternyata kita mendapatkan kabar telah meninggal dunia. Ternyata orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, itu merupakan rahmat Allah. Itu merupakan sebuah nikmat. Allah kasih kesempatan kita untuk bisa bertobat, memperbanyak melakukan amalan-amalan soleh di bulan suci Ramadan tersebut. Ya. Tetapi karena manusia yang bergelinang dengan perbuatan dosa dan maksiatnya, kemudian dia tidak cepat-cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain sering terbiasanya melakukan dosa dan kemaksiatan, saking asyiknya melakukan perbuatan dosa dan maksiat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan padanya hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala falam yughfar lahu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Inilah hakikat orang yang merugi. Allah kasih kesempatan dia kepada hamba tersebut untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Semoga kita semua para jemaah, semoga kita semua terhindar dari perkara-perkara tersebut. Ya. Kemudian para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pembahasan kita pada malam hari ini bukan berkaitan dengan hadis tadi. Pembahasan kita di malam hari ini, saya akan menyampaikan dengan satu buah hadis. Satu buah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan. Atau dengan kata lain, hadis yang akan kita sebutkan ini, hadis yang akan kita bacakan ini, yang akan kita sampaikan, adalah hadis yang banyak diriwayatkan oleh mereka ashabus sunan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya. Dan juga hadis ini
disampaikan pula oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Maka satu buah hadis dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah, kalau kita lihat dari sekian banyak para sahabat, yang paling banyak memiliki waktu luang untuk menyampaikan hadis Nabi SAW adalah Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah ini meriwayatkan hingga hadis-hadis dari Nabi SAW yang dari sumbernya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, telah sampai beliau meriwayatkan menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW sekitar 7.000 sekian hadis. Sekitar 7.000 sekian hadis. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ini nama aslinya, Pak. Abu Hurairah ini namanya, nama kunyanya. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada 7 golongan ini naungan pada hari kiamat kelak, yang pada hari tersebut tidak ada naungan yang lainnya melainkan naungan dari Allah semata. Kemudian kata Nabi SAW, siapa sajakah mereka, golongan siapa sajakah mereka yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka kata Nabi SAW menyatakan, al-imamul adilu wasyabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu wa ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallah khaliyan fa fadat aynahu. Maka kata Nabi SAW, 7 golongan yang mereka itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yang pertama, maka mereka yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang imam yang adil. Yang kedua, kata Nabi SAW, adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dan gemar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah seorang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid. Kemudian yang keempat adalah, kata Nabi SAW, adalah golongan yang keempat adalah 2 orang yang mana mereka itu saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang kelima, kata Nabi SAW, adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan, lalu laki-laki itu menolaknya dengan mengatakan, sungguh saya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keenam, kata Nabi SAW, adalah seorang yang bersedekah dengan satu sedekahnya, lalu dia menyembunyikan tangan yang lainnya, tangan kirinya, tangan kanannya memberikan sedekah dan tangan kirinya menyembunyikannya. Artinya dia benar-benar dengan sedekahnya itu tulus, ikhlas.
Kemudian kata Nabi SAW menyatakan yang ketujuh adalah seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, lalu dia menangis dalam keadaan sepi tersebut. Ya. Maka di sini ma'asyiral muslimin, para jamaah saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan merahmati kita semua, maka kita akan mencoba menyampaikan syarah ataupun penjelasan dari 7 golongan tersebut. Yang pertama, Nabi SAW menyatakan golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah golongan mereka para pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Maka yang dimaksud dengan imam, maksudnya adalah imam yang adil, maksudnya adalah mereka yang memiliki kekuasaan besar seperti raja, seperti presiden, perdana menteri dan yang semisalnya. Ini yang dimaksud dengan imam. Ya. Jadi jangan artinya memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh yang besar. Ya. Jangan dianalogikan dengan ketua RT, ketua RW. Ya. Tidak, tetapi ini memiliki kekuasaan yang banyak. Ini yang dimaksud dengan imam yang adil. Ya. Ini sekarang seorang yang biasanya, saya mengatakan biasanya para jemaah, biasanya ketika seseorang itu berada di atas, seringkalinya lupa. Ya. Tapi kalau sudah dia masih ini sekarang lagi musim kampanye. Nanti janji-janji kampanye itu banyak masalah. Ketika sudah jadi, lupa dia dengan janjinya. Ya. Semua kita cermati para jamaah, perjalanan saya dari rumah ke Palang Besi ini, ya, hampir saya mendapati seluruh jalanan, bahu-bahu jalan itu terdapat baliho-baliho. Semuanya foto-foto caleg semua. Punya slogan satu sama lainnya. Ya. Ada yang slogannya siap melayani rakyat. Ada lagi slogannya amanah. Ada lagi slogannya demikian. Banyak. Tetapi ketika seseorang ketika berada di puncak, di atas, memiliki jabatan yang tinggi, maka sangat sedikit mereka yang mendapatkan berlaku adil. Ya, berlaku adil. Kebanyakan ketika seseorang memiliki kekuasaan, seringkalinya mereka berbuat kezaliman. Ya, berbuat kezaliman. Ya. Ini dahsyatnya, Pak. Dahsyatnya politik. Kalau dahulu kita melihat masalah ini saling rival nih. Tiba-tiba ketika demikian oposisi jadi bersahabat ya. Padahal kelihatannya musuh. Ini dunia ini sebagaikan panggung sandiwara, Pak. Semuanya itu menampilkan kebaikannya. Nggak ada yang menampakkan kekurangannya. Selalu mengedepankan kelebihan-kelebihan mereka. Tetapi kekurangannya ada nggak yang diinikan? Saya lebih tertarik dengan dengan suatu iklan, jangan pilih saya. Masalah. Ya. Saya bukan presiden. Nah, ini lebih pas nih kalau saya. Jangan pilih saya. Kenapa? Ketika mendapat jabatan itu ada penyakit yang ditimbulkan. Apa? Ketika seseorang berada di puncak kedudukan yang tinggi, maka dia akan diberikan penyakit yaitu hubbul jah. Hubbur riyasah, cinta kepemimpinan. Ini hati-hati Pak, kalau sudah di dalam hati ini Allah berikan penyakit cinta kepemimpinan, sulit. Kecuali mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang imam yang adil itu merupakan
hidayah yang besar yang Allah, yaitu merupakan anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sang imam tersebut, ya. Maka seorang imam yang bisa berlaku adil, maka mereka pantas untuk mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, ya. Maka disebutkan juga oleh sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyatakan, ketika memberikan pujian kepada Salman Al-Farisi, afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah. Salman itu, kata Nabi SAW, adalah dia orang yang menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah, ya. Kenapa? Secara keumuman para jamaah, seseorang ketika pada masa mudanya lebih condong untuk menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, ya. Kita lihat generasi muda yang menghabiskan waktu datang ke masjid itu jumlahnya sedikit. Mereka beranggapan urusan untuk taubat itu urusan 50 tahun ke atas, ya Pak. Orang yang rajin keumuman, orang yang paling banyak rajin ke masjid, rajin beribadah itu secara keumuman adalah mereka orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas, ya. Jadi kalau mereka beranggapan masa muda ini jangan dia sia-siakan, sehingga timbul cita-cita yang ini termasuk daya khayal mereka yang ditimbulkan oleh mereka para pemuda yang jauh dari beribadah kepada Allah. Maka mereka memiliki cita-cita muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ibadahnya mana, Pak? Iya. Muda foya-foya dia, ya. Bergelimangan dengan harta, bergelimangan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Tua kaya raya, iya. Enggak dia pikirkan dari mana rezeki yang dia dapatkan, apakah dari cara yang halalkah ataukah dari cara yang haramkah. Kemudian dengan pedenya, percaya diri yang tinggi, dia menyatakan mati masuk surga. Gimana Allah Subhanahu wa taala mau masukkan dirinya ke dalam surga? Karena prinsip hidupnya apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mana sisi ibadahnya? Ini secara keumuman bahwasanya manusia itu memiliki angan-angan yang tinggi, ya. Tetapi angan-angan yang tinggi tersebut tidak dibarengi dengan sebuah usaha. Bagaimana usaha dia untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana usaha diri seorang hamba untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka secara keumuman para jamaah, para pemuda itu adalah mereka menghabiskan masa mudanya dengan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan kata Nabi SAW menyatakan, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini yang harus kita sadari. Setiap waktu yang kita lewati, ya, setiap detik yang kita lewati, ingat para jamaah, maka waktu-waktu tersebut tidak akan bisa kembali, dan waktu-waktu yang kita sudah habiskan, maka ingatlah pada suatu saat kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seorang pemuda yang gemar beribadah, maka ini Allah senang dengan dirinya, senang dengan hamba tersebut.
dan Allah memberikan naungannya pada hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah, yang ketiga adalah seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Selalu terikat dengan masjid. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, apabila dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid, ya, apabila dia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya, selalu teringat dengan masjid. Jangan salah balik, Pak. Jangan kita selalu ingat dengan rumah. Pengennya kalau sudah di masjid ingat rumah. Tapi kalau tapi lihatlah orang ini, orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, ini bisa saja mereka orang-orang yang mendalami ilmu di dalam masjid. Karena seseorang yang belajar ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keutamaan pada hamba tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa qasyatumur rahmah wa haffatumul malaika wa dzakarallahu fi man indah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah suatu kaum yang mana mereka itu duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid-masjid Allah. Mereka dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW yang satu sama lain saling mengajarkan, melainkan akan turun kepada mereka itu ketenangan pada jiwanya, dan mereka senantiasa akan dikelilingi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mereka itu akan dikelilingi dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diliputi dengan rahmat Allah, dikelilingi dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji kebaikan, kebaikan mereka para penuntut ilmu tersebut yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Di hadapan Allah memujinya, di hadapan di majelis para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan para jamaah, seorang yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk ke masjid, dalam rangka untuk beribadah, terlebih khusus thalabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan, memberikan baginya pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk belajar ilmu agama di masjid, karena di masjid itu dimulailah peradaban Islam. Di masjid itulah dimulailah peradaban Islam. Karena generasi-generasi terbaik, ternyata kalau kita melihat sejarah, generasi-generasi terbaik itu timbul dari generasi-generasi surau. Tahu generasi surau? Generasi masjid. Kita lihat pahlawan-pahlawan kita, Pak. Seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Ternyata itu semua lahir dari masjid. Kemudian lagi siapa? Buya Hamka dan yang semisalnya. Itu pun terlahir dari generasi masjid. Ternyata masjid ini adalah yang mencetak peradaban Islam, demikian juga mencetak pemimpin-pemimpin yang terbaik. Ini. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang yang hatinya bergantung selalu dengan masjid Allah, hatinya selalu terikat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang keempat adalah golongan yang keempat yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kita kepada sesama mukmin, kepada sesama muslimin, kaum muslimin, terlebih khusus mereka orang-orang yang beriman, maka kita kedepankan rasa cinta kita kepada mereka. Ya. Maka jangan salah balik, Pak, para jamaah. Terkadang kita sama orang-orang yang beriman kasar, keras, tetapi sama orang-orang kafir lemah lembut dia. Seharusnya ini kita sesama orang-orang Islam, bersama sesama orang-orang yang beriman, maka ini menanamkan sifat rahmah, sifat kasih sayang. Ya. Lembut kita sama ini, keras sama orang kafir. Ya. Ini seorang yang mencintai karena Allah, atau dengan kata lain, seseorang yang menegakkan prinsip al-wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri, ya, dari apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang kufar, ya, maka ini mereka pun orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Cintanya pun karena Allah, ya, dan benci pun karena Allah. Kebanyakan manusia, para jemaah, kalau urusan benci membenci itu seringkalinya karena faktor duniawi. Ya. Kenapa bisa demikian? Terkadang dia sama-sama profesinya sebagai pedagang. Qadarullah masyafa'al, barang dagangannya, jenis dagangannya sama. Timbul hasad, benci dia sama saudara. Kira-kiranya ini bencinya karena Allah atau bencinya karena dunia? Tentu bencinya karena dunia. Sampai apa? Jangan beli di sana. Kenapa? Barangnya cacat semua. Tahu nggak kamu? Akhirnya apa? Timbul fitnah dengan lisannya tersebut. Tahu nggak kamu? Pakaian yang dijual itu pakaian second semua. Ya, dia cuci. Nah ini, karena apa? Karena timbul hasad. Ya, timbul hasad. Maka ini hati-hati. Maka kita tidak boleh membenci saudara kita itu karena faktor dunia. Dan terjadinya perselisihan di antara manusia itu seringkalinya disebabkan karena dunia. Ya. Nggak ada yang seseorang itu benci karena apa? Faktor agama. Ya. Bermusuhan itu karena apa? Seringkalinya karena faktor dunia, bukan faktor agama. Ini berhati-hati. Kalau barang siapa yang menginginkan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita, ya, mengamalkan, mempraktekkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita prinsip al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah. Mencintai saudara kita itu karena Allah, benci pun dengan orang tersebut itu pun karena Allah. Ya. Ini mereka orang-orang yang berhak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para jemaah, seringkali ya kita mengucapkan kalimat inni uhibbakallah. Saya itu menyukai kamu karena Allah. Ya. Ini boleh kepada saudara kita, terlebih khusus kepada istri kita. Inni uhubbikillah. Sesungguhnya saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seseorang, Pak, para jemaah, kalau kita benci dengan seseorang, jangan terlalu benci. Bisa jadi yang namanya hati ini, para jemaah, sesuatu yang berbolak-balik. Bisa jadi kita benci dengan seseorang, sangat benci dengan seseorang, entah pada suatu saat kelak kita sangat cinta dengan dirinya. Demikian juga sebaliknya, kalau kita mencintai seseorang, jangan terlalu. Kenapa? Mungkin suatu saat kelak kita akan membenci dirinya dengan sangat. Benci dengan sesuatu yang sangat-sangat benci. Ya. Ini hati-hati. Maka kita membiasakan diri menyatakan inni uhibbukallah. Kepada istri kita, inni uhibbukillah.
sesungguhnya saya mencintai dirimu wahai istri saya karena Allah. Ya. Pertanyaannya para jamaah, sudah enggak dipraktekkan ini Pak sama istri kita? Ya. Jangan ngomong sayang ketika maunya aja. Kalau ada maunya aja, ya. Minta jatah baru minta saya sayang sama kamu. Tapi giliran ini enggak pernah sehari-hari mengatakan kalimat-kalimat mesra. Ternyata Nabi SAW itu Masya Allah sangat mesra dengan istri-istrinya. Ya, ini para jemaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang disebutkan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan al-mutahabbuna fillah lahum manabir min nuri yakbituhum an-nabiyuna wa syuhada. Seseorang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka mereka akan dinaungi, diberikan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya, yang mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya itu sesuatu yang sangat dicita-citakan oleh mereka para nabi dan para syuhada. Masya Allah, ternyata seseorang yang mencintai karena Allah, ya, itu mendapatkan, ya, naungan dari Allah, dan mereka mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang mana mimbar-mimbar tersebut sesuatu yang sangat dicita-citakan, sesuatu yang sangat diharapkan oleh mereka para nabi dan para syuhada. Ya. Yang kelima para jemaah, golongan yang kelima yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat zina. Ini berat Pak. Ini suatu hal yang berat. Kemudian diajak berbuat zina oleh wanita yang cantik. Ketika akan melakukan perbuatan zina tersebut, dia menyatakan, sesungguhnya saya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua para jamaah tidaklah seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika diajak berbuat zina, itu beliau menolak. Kita yang namanya sudah ada hidangan di depan mata, seringkalinya kalap. Ya. Khilaf atau kalap Pak? Khilaf. Ya. Kalap kali, bukan khilaf ya. Ya, kalap. Kenapa? Masalah. Ustadz, Nabi saja menyatakan apa? Kalau dihidangkan makanan di depan matamu, maka kalau perkara sholat, maka dimulailah dengan hidangan tersebut. Karena apa? Kalau kita mendahulukan sholat, niscaya kita nggak akan kusuk dalam sholat tersebut. Ini makanan Ustaz, hidangan di depan mata, jangan disia-siakan. Ini berat. Tentu hal ini yang bisa menolak melakukan perbuatan zina tersebut, sehingga perbuatan zina itu tidak terjadi, melainkan itu semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira saya tantang sama para jamaah, bisa nggak kita sudah di hadapan kita cewek cantik, wanita cantik, pakaian seksi, ya, pakaian seksi, apa yang kita apa yang kita lakukan? Iya, iya. Kemudian dia mengajak lagi, Mas, godain saya dong. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin saya pun bisa akan melakukan hal tersebut. Apalagi para jamaah. Karena hati kita ini, iman kita ini sangat tipis. Tetapi ingatlah, ketika seseorang menolak, ya, menolak ajakan dirinya untuk melakukan perbuatan zina, kemudian dia menolaknya, maka mereka mendapatkan, ya, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Teringat dengan apa? Kisah 3 orang yang tersasar dalam sebuah hutan, kemudian masuk ke dalam sebuah goa, kemudian tertutup goanya tersebut. Di antara mereka bertawasul dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Orang yang pertama apa? Bertawasul dengan sebab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang kedua, dia seorang majikan yang
menyimpan upah dari pekerjanya, kemudian pekerjanya itu hilang, kemudian upahnya tersebut dia kembangbiakan, kemudian suatu hari ya buruhnya tersebut, karyawannya itu datang kembali kepada dirinya, kemudian dia memberikan semua upahnya, ya ternyata upahnya tersebut ini melimpah ruah, ya. Kemudian golongan ketiga apa? Golongan ketiga, seorang yang memiliki, seorang sepupunya memiliki kebutuhan, meminjam senilai uang, ya, kemudian dipinjamkan uang, kemudian dia tidak ada, ya, tidak ada yang bisa dikembalikan, melain dia menyatakan, orang yang meminjamkan ini menyatakan, saya hanya butuh tubuhmu. Kemudian di saat dirinya ingin melakukan perbuatan zina, kemudian laki-laki tersebut diingatkan oleh sepupunya, wanitanya tersebut dengan menyatakan, takutlah kamu dengan azab Allah. Akhirnya dia tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Ini Pak, sudah kelihatan selangkangannya, kemudian diingatkan dengan takutlah kamu dengan azab Allah. Kalau kita yang lakukan apa Pak? Pasti saya yakin dilantak itu wanita tersebut. Ya, urusan dosa nanti sajalah. Seperti itu kan Pak? Ya. Ini Pak, sangat berat. Seseorang yang laki-laki yang diajak zina oleh wanita yang cantik, kemudian dia menyatakan, sesungguhnya saya takut dengan Allah. Jangan pula para jamaah, dia mengatakan saya takut dengan Allah, tapi dia melakukannya juga. Nah ini lebih berat lagi ini. Ya, saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih dilakukannya juga. Ini tentulah tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ya. Kemudian golongan keenam para jamaah adalah golongan orang yang dari pintu sedekah dia memberikan sedekah dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikan tangan kirinya ketika memberikan sedekah tersebut. Maksudnya apa? Dia senantiasa berinfak, bersedekah itu selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat sedekah yang terbaik. Ya, sedekah yang terbaik. Jangan seperti ini Pak ya para jamaah, mohon maaf. Terkadang ada orang yang bersedekah, ini namanya ikhlas itu berat Pak. Ikhlas itu apa sih? Saya tanya para jamaah. Ikhlas itu dalam bahasa Arab adalah al-ikhlas kholas. Ikhlas itu para jamaah adalah kalau sudah diberi ya sudah. Kholas sudah. Jangan minta imbalan kita. Itu namanya ikhlas. Ringkas cerita, ikhlas itu al-ikhlas kholas. Ya kholas itu sudahlah. Kalau sudah diberikan ya udahlah. Nggak usah diingat-ingat lagi kita. Itu namanya ikhlas. Selesai. Nggak ada pamrihnya. Ya. Ini yang perlu diketahui. Hakikat orang yang jangan ketika dia memberikan sedekah, dia titip pesan, request, Pak, saya mau nyumbang nih 5 juta ke masjid. Sebutin nama saya ya. Hati-hati nih Pak, ini riya. Ya. Yang gede Pak tulisannya. Ya, request. Hati-hati Pak, ini yang namanya riya terselubung. Ya kalau bisa ya sudah. Siapa? Saya tulis di sini cukup hamba Allah. Masalah. Hamba Allah semua. Ya, hamba Allah semua. Masa ini Allah, ini masya Allah, ini yang bagus Pak. Ini sedekah yang terbaik, menyembunyikan identitas kita. Ya. Lihat, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Apa yang dia berikan oleh tangan kanannya tersebut. Inilah hakikat keikhlasan dalam bab bersedekah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, golongan yang ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, dalam keadaan manusia seluruhnya tidur, kemudian dia meneteskan air matanya. Pertanyaan bagi kita semua Pak, kapan terakhir kali kita menangis? Ya, di saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling banternya kalau kita ditimpa dengan kesusahan baru kita curhat. Tapi kalau dalam keadaan senang, seringkalinya kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah seorang di sepertiga malam melakukan khalawat berduaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
pada sepertiga malam yang akhir para jamaah, Allah itu dikabarkan oleh Nabi SAW turun ke langit dunia. Ya. Maka yang makna turun itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW menyatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya, hina yabqa, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusul lail. Wa may yastaghfiruni astaghfir lahu wa may yad'uni astajib lahu. Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya Rabb kita itu akan turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir, dan Allah memberikan tawaran, barang siapa yang memohon ampunan kepada diriku, niscaya aku memberikan ampunan tersebut. Barang siapa yang berdoa kepada diriku, maka aku akan mengampuni doa-doa tersebut. Ini Pak, ternyata seorang yang bisa qiyamul lail itu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia menangis, curhat. Inilah mereka orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada saat tersebut tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ini saja para jamaah yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.